Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pagi. Puji syukur kepada Tuhan. Kita boleh menikmati kasih karunia-Nya dan kita diberikan hari baru lagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23 dengan tema Jangan Menyakiti Hati Tuhan. Edisi Rabu 14 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu di hari ini. Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami. Dan mengawali dan menuntun perjalanan kehidupan kami hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu sebagai dasar hidup kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami mengerti dan memahami firman Tuhan, dan tentunya kami boleh lakukan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23, keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yahuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud,
Maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Amin. Tema kita saat ini, jangan menyakiti hati Tuhan. Daami Pak Diki penanna puang. Jemaat yang Tuhan kasihi, ada sepenggal lagu, satu kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan, dua kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan, tapi jangan kau coba-coba tiga kali, jangan oh janganlah, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Penggalan lagu yang berjudul Jangan Sampai Tiga Kali yang dipopulerkan oleh Trio Ambisi mengingatkan kita bahwa manusia punya batasan perasaan. Lalu bagaimana dengan perasaan Tuhan melihat tingkah laku umatnya yang berkali-kali menyakitinya? Pada bagian ini, kerajaan Israel runtuh karena kejahatan Hosea bin Evah yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan bersama dengan seluruh Israel. Mereka melupakan kebaikan Tuhan dengan ikut serta dalam penyembahan seperti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka hidup sesuai yang mereka mau dan mengabaikan Tuhan. Bangsa Israel tidak lagi mau mendengarkan perintah, bahkan semakin mengeraskan hati serta menolak ketetapan Tuhan. Seperti bangsa-bangsa lain, orang Israel juga mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam api, melakukan tenung dan yang jahat sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Karena itu Tuhan murka dan menolak mereka. Karena orang Israel lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kepada mereka. Jemaat Tuhan, gambaran kehidupan orang Israel mungkin menjadi bagian dari gambaran kehidupan kita yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Karena itu bertobatlah dan kembalilah kepadanya. Dan janganlah menyakiti hati Tuhan dengan segala pelanggaran yang kita lakukan. Ingatlah bahwa dalam Kristus dosa-dosa kita telah diampuni, sehingga kita pun dilayakkan untuk datang kepadanya. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa kami saat ini. Memberikan pengajaran-pengajaran yang berarti bagi kami. Dan terus mengingatkan kami untuk menjalani kehidupan ini tidak menyakiti hati Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan Allah dalam tuntunan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa taat dan tunduk pada kebenaran Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan selama ini, melawan dan menyakiti hati Tuhan. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan siara hidup kami hari ini. Lindungi dan berkatilah kami. Jauhkan kami dari setiap gangguan-gangguan. Keluarga kami juga Tuhan berkati. Seluruh jemaat gereja Toraja Tangerang dan saudara-saudara kami di tempat yang lain. Berikan hikmat dan kemampuan untuk kami boleh melaksanakan setiap tanggung jawab kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia hari ini. Sempurnakan syukur mereka. Yang dalam kondisi sakit Tuhan sembuhkan. Yang terpapar COVID-19 juga Tuhan pulihkan. Yang dalam kondisi berduka Tuhan hiburkan. Dalam kondisi menghadapi pergumulan Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Dan kami terus mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati sehingga bangsa ini tetap dalam kondisi aman dan nyaman. Sekalipun dilanda oleh wabah COVID-19. Tetapi kami percaya Tuhan selalu ada menolong dan menyertai kehidupan kami. Berikan hikmat bagi pemerintah, pengertian yang luar biasa. Sehingga menjalankan roda pemerintahan
dengan baik. Terima kasih Tuhan, sertailah hidup kami hari ini, dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa kami, terima kami yang datang bersyukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini, Tuhan memberkati.